Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita teruskan kuliah kitab Al-Hikam di muka surah 27. Perenggan yang kedua. Jadi sebelum itu saya suka mengingatkan semula kata-kata daripada penyusun kitab ini. Dia kata al-a'malu suwarun qa'imatun. Artinya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita itu sebagai kerangka yang tegak. Rangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan roh penggerak kepada rangka itu, kalau amal itu penggerak, roh kepada amal itu adanya ikhlas. Maksudnya amalan ini ada nilai di sisi Allah, ada harganya sekiranya disertai dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah kita berbuat sesuatu amalan itu, pertama kita menerima ianya perintah Allah, yang kedua ketika melakukannya kerana menuruti kehendak Allah, yang ketiga tak ada lain, tak ada bukan harapannya daripada Allah. Kalau ada harapan dari manusia, aku solat ini sebab supaya orang puji, itu tak adalah ikhlas. Sebab harapannya manusia. Aku bersedekah biar orang puji aku pemurah. Tak adalah harapan diterima oleh Allah. Sebab apa? Amalan itu perintah Allah. Kenapa dalam satu bagian dia mengharapkan daripada manusia? Kalau ianya memang perintah Allah, di penghujungnya pun harapannya mesti kembali kepada Allah. Kenapa diulang balik? Sebab kita ni banyak beramal. Sebenarnya kita banyak beramal. Solat fardu beramal, solat sunat beramal, duduk di masjid ini i'tikaf beramal, duduk di majlis ilmu pun amal. Banyak amalan kita. Pagi-pagi kita pergi bekerja untuk cari nafkah, amal. Kita pergi pasar cari ikan, cari sayur untuk menyara, memberi makan anak istri, amal. Itu semua perintah Allah. Nah, dalam keadaan demikian, kita semata-mata ketika itu melaksanakan perintah Allah. Adapun pahala sebesar mana, sekecil mana, seistimewa mana, serahkan pada Allah. Jadi, maka itu dalam perenggan yang kedua, adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah
Ini orang-orang muqarrabin. Apa makna orang muqarrabin? Orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah, sehingga dalam segala hal sandarannya hanya Allah. Muqarrab itu asal kata qaruba. Qaruba itu dekat. Korban mendekatkan diri pada Allah melalui amal. Penyembelihan binatang itu korban. Adapun muqarrabin ialah orang-orang saleh, orang-orang alim yang faham dan mengerti dalam ibadah, dalam segala urusan amalannya. Karena dekatnya dengan Allah, dia serah saja pada Allah dalam segala hal. Ialah menerapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba perhatikan maknanya. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadat kita. Tak ada daya. Wala quwwata, dan kita juga tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ada juga yang mengatakan la haula, tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata, dan tak ada kekuatan kita ni untuk melakukan ibadat. Tak ada. Kata orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah, illa billahi, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha tinggi martabatnya, kedudukannya, al-azim, Allah itu yang maha agung. Mereka semua apa yang mereka buat, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Orang kata, pandai engkau, la haula wala quwwata illa billah. Engkau kata aku pandai, sebenarnya yang memberi kepandaian itu Allah. Aku tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada kemampuan, berikan pertolongan Allah. Apa yang ada pada aku dari Allah. Hebatan. Oh pandai, memang aku pandai lah. Wah, kita macam itu kebanyakannya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Itu kita itu. Itu bukan, belum muqarribin lagi itu. Dia hanya dekatnya dengan dirinya, tidak dekat dengan Allah yang memberi apa-apa kepandaian yang ada padanya. Orang ini boleh jadi takabur nantinya. Orang ini boleh jadi takabur. Itu yang timbulnya, kalau bukan aku yang buat, siapapun tak boleh buat. Timbul takabur. Dah tak ada lagi lah Allah pandai, Allah tahu, Allah kuasa. Dah tak ada lagi lah aku saja. Orang muqarrabin takut. Maka itu dalam segala urusan nak buat, selepas buat mereka kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang muqarrabin itu demikian, bagusnya kita ngaji kitab ini kita terapkan. Bukan ngaji ini takat melopong, dengan terapkan. Kalau tak biasa, coba sesekali kita buat, kita amalkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu. Dah solat pun kita kata la haula wala quwwata illa billah. Aku ni ya Allah tak ada daya, tak ada upaya, melainkan apa yang aku lakukan itu pertolongan daripada Engkau wahai Allah. Engkau tak tolong takkan dapat datang ke masjid. Engkau tak tolong takkan dapat melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Ini pertolongan nak menyelamatkan hamba ini.
Betul tak? Pertolongan Allah nak menyelamatkan kita. Lalu kita pun semangat datang masjid, semangat datang surau, semangat duduk majlis ilmu. Ini bukan sebab sehat, bukan sebab kuat, bukan sebab kaya. Ramai yang kaya, yang sehat, yang kuat, bahkan tinggi pangkatnya, senang kehidupannya. Tapi kalau Allah tak tolong, tak datang ke masjid Tuhan. Datang ke masjid tak? Tak. Ini duduk semua ini bukan semata-mata kuat. Ramai juga orang yang kuat. Bukan semata-mata senang. Mungkin ada lagi yang lebih senang daripada kita. Bukan sebab sehat. Mungkin ada lagi yang sebab sehat. Mungkin tuan-tuan nak kencing manis pun ada, darah tinggi ada, dah sakit lutut pun ada. Tapi apabila Allah tolong, datang juga. Itu pertolongan Allah. Selalulah baca kalimat la haula wala quwwata illa billah sebagai tanda syukur kepada Allah. Serahkan urusan itu pada Allah. Ini menandakan keikhlasan. Menandakan keikhlasan. Bukan diri, bukan. Ini pertolongan Allah. Bukan. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk melakukan ibadah dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun termasuk mengelak daripada maksiat kecuali dengan pertolongan yang langsung dari Allah. Kalau Allah tak tolong, mabuk pun mau kita, betul tak? Kalau Allah tak tolong, semua mau. Semua mau kalau Allah tak tolong. Tapi Allah tolong. Bagaimana cara Allah tolong? Tutup hati kita. Akhirnya walaupun mau kita dapat menahan. Yang merasa bahwa semua amal perbuatan itu semata-mata karuniaan Allah kepadanya. Kita kena ada, kita dah beramal ni. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Apa itu hidayah? Petunjuk Allah. Apa itu taufik? Kekuatan yang Allah beri untuk melakukan amal ibadat itu taufik. Hidayah ini petunjuk. Taufik kekuatan untuk melakukan amal. Itu taufik. Ada hidayah tak ada taufik, ilmu banyak tapi tak beramal. Ilmu banyak, belajar, hidayah dah ada. Tapi kenapa tak beramal? Taufik tak ada. Pertolongan Allah untuk melakukan di atas ilmu itu. Ada orang dapat taufik mau beramal tapi hidayah tak ada. Belajar tak mau. Rajin solat tapi waktu belajar tak mau. Akhirnya solatnya pun tak betul. Taufik ada, hidayah tak ada. Tak ada petunjuknya dalam beramal. Mungkin ada orang rajin sholat, rajin ke masjid, bab ilmu dia tak mau campur. Mungkin ada tak? Ada. Lepas sholat cabut, lepas sholat cabut, lepas sholat cabut. Cuman sholat aja dia rajin. Tanya bab ilmu, entah, aku tak tahu. Aku tak pernah duduk majlis ilmu. Taufik ada. Allah kurniakan keinginan untuk melakukan perintah Allah. Tapi ketika melakukannya tak ada petunjuknya, cara yang Allah kehendaki. Maka itu taufik dan hidayah ini kena senantiasa dimohon.
Kalau ustaz-ustaz setiap ceramah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ustaz bukan ustaz nih. Walaupun bukan ustaz, kena mohon juga taufik dan hidayah. Jangan ustaz aja. Masing-masing pun mau taufik, mau hidayah. Ulang balik, apa itu taufik? Kerelaan, kesanggupan untuk beramal. Senang cerita. Kerelaan, kesanggupan untuk beramal. Ilmu untuk beramal itu hidayah, petunjuk. Orang awam perlu tak kepada taufik itu? Perlu tak? Pertolongan Allah untuk bangkit beramal, perlu tak? Perlu. Hidayah perlu tak? Perlu. Mana yang perlu di antara dua itu? Dua-dua. Ada hidayah, banyak ilmu, tapi kalau tak mau beramal, tak guna juga. Kata Nabi, li'anna katimal ilmi mal'un. Orang ada ilmu tapi tak mau beramal, sembunyi ilmu itu. Mal'un, kata Nabi, dilaknat. Begitu juga orang beramal tapi tak ada ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fakullu man, maka tiap orang bighairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia beramal, atau beramal tanpa ilmu. Rajin sholat, ada taufik, ada rajin tiap waktu, tapi ngaji tak mau, itu tak mau. Tanya rukun sholat berapa? Entah. Fardu wudu ada berapa? Entah. Aku tak pernah belajar itu semua. Cuma aku tengok orang wudu macam tu. Maka kita itu wudunya pun takkan betul, sebab tak ada ilmu. Wudu tak betul, walaupun dia rajin sholat, maka sholatnya pun takkan diterima. Kenapa? Sebab syarat sholat ialah suci, hadas kecil, hadas besar. Itu dia. Maka dua-dua kena. Tak sah sholat tak ada wudu. Wudu tu hadas kecil. Rajin wudu tadi, tapi tengok wudunya tak betul dah. Kenapa? Tak ada ilmu, tak ada hidayah, petunjuknya tak ada. Macam mana wudu yang betul? Akhirnya tak sah juga. Maka itu orang yang beramal tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalannya ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Di dua-dua penting. Ilmu, amal, taufik, hidayah, tak boleh dipisah. Terus ia merasa bahwa semua amal perbuatan semata-mata karuniaan Allah kepadanya, sebab Allah lah yang memberi hidayah dan taufik. Itu dia. Ini diambil dari ayat surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in, tapi iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka, hanya kepada Engkau wahai Allah. Apa dia? Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Tolong apa? Salam segala. Minta ditolong kekuatan ibadat, minta pertolongan, ditambahkan ilmu, minta pertolongan, aman damai rumah tangga. Hanya padamu mohon pertolongan, anak-anak jadi baik. Hanya padamu mohon pertolongan, jiwa ini selamat. Tak ada pada yang lain. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah. Salat ni perintahmu. Apa yang hamba lakukan hanya untukmu. Ini ikhlas nih. Hanya untukmu, perintahmu. Kalau sedang salat masih ada lagi nak ditengok, diperhati oleh orang, itu bukan untukmu wahai Allah, untuk sebelah. Untuk sebelah. Bukan. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau wahai Allah nasta'inu, kami mohon pertolongan dalam segala hal. Ustaz, boleh ke diamalkan, jadikan doa hari-hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Boleh, silakan. Di luar sholat maknanya bagus. Ustaz, saya tak pandai doa yang bukan-bukan, hanya saya jadikan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami mohon pertolongan. Tak semestinya di luar sholat, di dalam sholat. Di luar sholat pun silakan. Dalam sholat wajib, di luar sholat sunat, harus, mungkin jatuh. Kenapa dalam sholat wajib? Sebab dia rukun. Dia adalah sebagian ayat Fatihah. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan, pertolongan, sebab kami sendiri tidak berdaya. Tidak berdaya wahai Allah. 2. Amal orang-orang abror dinamakan amal lillah. Amal orang abror dinamakan amalnya lillah. Amalannya semata-mata karena Allah. Di dalam surah Al-Insan disebut innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allah sebut dalam surah Al-Insan. Tolong ambil Quran. Tolong ambilkan Quran. Dia surah Al-Insan. Lihat dan perhatikan. Amal orang-orang abror tadi amal muqarrabin. Amal muqarrabin, orang yang dekat dirinya dengan Allah, sehingga dalam segala urusannya ia serahkan pada Allah. Dia mengambil daripada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk melakukan taat, dan juga tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Itu muqarrabin. Dan dia juga mengambil daripada kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja wahai Allah kami mohon pertolongan, mohon bantuan, tidak daripada yang lain. Tidak daripada yang lain. Pertolongan bantuan macam mana? Ya, bantuan yang manusia memang tak mampu. Adapun kita minta tolong pada istri, tolong buatkan air, jangan pada Allah. Kenapa hang pula? Ya Allah, saya mau air. Padahal yang disuruh itu istri.
Maksud minta tolong kepada Allah ini yang memang ianya selayaknya pada Allah. Sakit, dokter itu hanya sebagai syariat ikhtiar, kesembuhannya di Allah. Mohonlah kesembuhan dari Allah, jangan dari dokter. Banyak orang yang minta kesembuhan dari dokter. Tak, dia tak boleh menyembuhkan. Dokter boleh menyembuhkan tak? Tolong jawab, boleh tak? Tak. Habis yang kita pergi dokter untuk apa? Syariat. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Dokter, saya nak sembuh. Dokter pun jawab, saya tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Kalau dokter kata, dokter saya nak minta kesembuhan ini, oh pasti dia sembuh. Dia dokter tu tak ngaji lah tu, tak ngaji. Mungkin ada tak macam tu? Ya mungkin saja. Termasuk masyarakat. Bukankah sudah disebut wa idza maridtu fa huwa yashfin? Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Makanan minuman itu hanya sebagai pelantara syariat. Yang memberi kenyang bukan nasi tapi Allah. Banyak juga orang yang tak makan nasi tapi kenyang saja. Tenaga ada. Makan ubi, makan roti, makan buah-buahan pun boleh kalau Allah memberi kenyang, memberi tenaga. Orang muqarrabin, orang abrar disebut tadi dalam surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min kabsin kana mizajuha kafura. Artinya bahwasanya orang-orang yang abrar, apa mana abrar? Amalannya yang bagus-bagus belaka. Amalannya bagus belaka. Di akhirat kelak kata Allah, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum daripada gelas minuman surga, air surga. Kana mizajuha kafura, campurannya air itu adalah air kafur. Alamak, air kafur putih Ustaz, menggelegep, panas lah, bukan air kafur yang di untuk apa? Sirih bukan. Nama saja kafur di surga. Allah sebut sifatnya ainan, ialah sebuah mata air. Kafur itu ialah mata air yang ada di surga. Yashrabu biha ibadullah, yang meminum dengan air itu hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, mereka boleh mengalirkan air itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada dikatakan air ini kalau Allah anugerahkan kepada kita di surga ini sampai 5 tingkat, 6 tingkat bangunan yang indah, yang cantik itu, yang besar itu, kalau kita ada di atas, kita mau minum air itu boleh naik. Ada pipe ke Ustaz? Ya macam dunia barangkali pipe lah gitu. Boleh sampai ke kita. Sebagaimana buah-buahan ketika kita duduk di taman surga, pohonnya di sana, kita mau dahan itu akan datang ke kita. Ke depan tinggal petik. Tinggal petik. Bagaimana amalan orang abrar ini?
Allah menyebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa menunaikan nazarnya dan mereka pada takut akan suatu hari yang keburukannya itu merata-rata. Mereka takut di pada sini tangan datang keburukan, tangan kiri, tangan kanan datang keburukan, di pada mata pun datang maksiat, pada telinga datang maksiat, maksiat kaki datang, maksiat tangan datang, maksiat lidah, tangan maksiat mulut, tangan datang, maksiat hidung datang, maksiat semua datang. Orang abrar semua takut, tak mau itu. Maka itu jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga lidah, semua jaga. Kalau tak dijaga, kita nanti bangun saja dosa kaki datang. Ini dosa melalui kaki. Apa dosanya? Pergi maksiat, pergi macam-macam. Datang lagi, ini dosa tangan kanan, ini dosa tangan kiri. Kau dulu ambil rasuah, kau dulu mencuri, kau dulu tangan yang menerima itu, dosanya akan pada datang. Datang dosa mata, engkau melihat gini yang dilarang oleh Allah. Dosa telinga yang dilarang oleh Allah. Dosa lidah bicara yang dilarang oleh Allah. Semua pada datang. Orang abrar itu takut yauman akan suatu hari kana syarruhu mustatira, yang keburukannya, dosanya akan datang daripada tiap penjuru ketika itu. Sangat takut. Ini abrar Allah sebut dalam Quran. Ada ke orang istimewa macam itu? Ada. Kalau tidak Allah takkan sebut. Para waliullah. Orang-orang biasa pun kalau dulu rajin maksiat, rajin melakukan dosa, mungkin satu hari nanti dia banyak tobat, lalu dia tanggalkan semua itu dan dia menjaga dirinya. Mungkin saja, betul tak? Mungkin saja. Tak semestinya wali saja. Dulu aku nih berzina pun ada, mabuk pun ada, kasarnya lah macam tu. Mencuri pun ada, sholat pun mana aku mau waktu itu. Sekarang umpamanya semua tinggalkan, dia tobat mohon ampun kepada Allah. Lalu dia terus belajar, nak mendapatkan hidayah petunjuk beramal. Lalu dia pun beramal, yaitu datang taufik daripada Allah terus sampai dia bersedih selalu. Tidak mustahil. Dia merasa takut datang dosa-dosa itu, maka dia selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah. Sebab takut dosa itu pada datang ketika itu mengerumuni dia. Bukan kebaikan yang datang, tapi keburukan yang datang. Orang abrar itu demikian. Adakah orang sini boleh menjadi abrar? Tidak mustahil. Allah tak sebut siapa-siapa, tidak mustahil. Kau namakan aja Haji Abrar. Mungkin Pak Wahid, mana Pak Wahid? Dah tak ada ya? Tak ada? Mana dia? Oh, ini orang abrar di penjuru aja. Pak Wahid, ada Pak Wahid? Mana dia? Angkat tangan. Baik-baik tahu, jangan intai main sudah. Baik, contoh macam itu. Yang kedua, sifat orang abrar Allah sebut wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberi makanan. Senantiasa orang abrar ini mau memberi makan, bersedekah. Selagi ada pada dia, pantang tengok orang susah bagi.
macam Sayyidina Ali, pagi-pagi sebelum orang itu keluar, dia sudah sediakan makanan, letak di depan pintunya. Orang itu keluar, sedia makanan, makan. Siapa yang menyimpan tak tahu. Pada itu kerja Sayyidina Ali di antaranya. Begitu. Pagi-pagi dah sedekah, sebelum apa-apa lagi dibuka pagi itu dengan pembukaan sedekah. RM1.50 tak kira. Dibuka dengan kebaikan, sesuatu yang Allah ridha dan Allah akan balas. Ini abror nih. Ini abror. Adakah orang hari ini macam itu? Ya mungkin. Orang abror ini sifatnya wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, dan dia memberi makanan atas apa yang dia suka, bukan sisa. Yang dia suka itulah yang dia kasih ke orang, bukan sisa. Bukan macam sebagian orang Jepun, bukan orang sini, orang Jepun. Kita dah tak sedap, dia kata, bagilah orang sana, bagi orang lain. Kenapa rupanya tak sedap? Ini orang Jepun macam tu. Orang abrol tak. Apa yang dia sedap makan, itulah yang dia kasih ke orang, tak dikurangkan. Yang kita ni kadang-kadang yang sedap untuk aku, yang tak sedap bagi orang. Ini bukan abror, bukan. Allah sebut sifatnya. Kepada siapa mereka memberi makanan yang ia suka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asiran, dan orang-orang yang kena tawan, kena penjara. Lalu mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semua, liwajhillahi, karena perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Memberi makan kepada fakir, memberi makan pada miskin, memberi makan kepada anak yatim. Allah kan dah sebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu tahukah kamu wahai Muhammad, kata Allah, manusia pendusta, manusia pendusta dalam agama. Walaupun dia ngaku beragama, berpegang agama, bohong, kata Allah. Siapa mereka? Allah sebut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu ialah orang-orang yang tidak mau memberi makan minum anak-anak yatim. Mereka yang tak mau memberi pakaian anak-anak yatim, sebab tak ada bapa yang mencari nafkah, akhirnya telanjang, tak ada pakaian. Tapi orang yang ada tak mau membantu, tak mau memberi, main di luar. Main di luar. Tak dapat jajan, tak ada duit belanja jajan, beli itu ini, sebab bapak dah tak ada, mengharap mak pun dah sakit-sakitan, hanya mengharap bantuan orang.
kebajikan masyarakat, baitul mal itu pun tak cukup. Kiri kanan ada orang ada. Kalau setakat satu orang seringgit satu hari atau 2 hari sekali mampu, tapi tak mau beri orang sekeliling itu pendusta dalam agama kata Allah. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi kepada orang-orang miskin, dibiar aja. Nampak orang miskin, nampak susah orang. Kita ada, tapi biar aja. Bukan urusanku. Siapa kata bukan urusan? Kenapa Allah sangat marah kepada orang yang membiarkan anak yatim? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah engkau dulu anak yatim? Rasulullah pun anak yatim, tuan-tuan. Maka itu baginda Rasulullah memberitahu kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannati, kata Nabi. Ana, aku, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang memikul bebanan keperluan anak yatim, hakadha, kata Nabi, fil jannati, begini nanti di dalam surga. Aku dan dia. Fasyara bisyababati wal wusta. Baginda Rasul berisyarat jari telunjuk dan jari tengah. Apa maksud saya begini? Berjiran dengan Nabi, tak ada pemisah, tak ada. Dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau yang ini ada pemisah, kalau ini ada pemisah nih, jauh nih, jauh. Begini Rasulullah isyarat. Hakada, kata Nabi. Ada? Begitu. Orang abror itu begitu. Apa kata abror? Yang memberi makan minum kepada fakir, kepada miskin, orang yang tertahan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sebentar ya. Kami memberi makan minum kepada kalian karena Allah, perintah Allah, bukan yang lain. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharap daripada kalian balasan, sedikit pun tak mau dibalas. Biarlah Allah yang membalas. Wala syukuran, ucapan terima kasih pun tak mau. Walaupun dikata kepada yang memberi, babi kau. Orang-orang abrar tak marah. Diucapkan terima kasih Tuhan, dia tak mau. Biarlah Allah yang membalasnya, sebab itu adalah perintah Allah. Hebata, hebata. Mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang abror. Kalau tak 100% pun, hanya sedikit pun sifat abror, belas kasihan dan ikhlas itu ada. Faham? Dah faham, sudah sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Ya dah faham, sudahlah tuan. Ya sudah, dah faham sudah. Nanti dipanjang-panjang jadi tak faham. Akhir majlis ini bersama-sama kita baca tasbih kifar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.